jejak langkah bumi dan segala isinya. Manusia akankah bisa membaca segala isinya? Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tubuh kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai. Lingkungan lestari, warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tubuh kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai. Lingkungan lestari, warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam, harapan menyala. Transisi energi tubuh kita bersama. Energi tidak terbatas pada listrik. Namun di saat ini, kita telah memasuki era elektrifikasi di mana seluruh peralatan penunjang kehidupan manusia membutuhkan energi listrik. Sehingga listrik sudah menjadi kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Namun, di tengah ancaman krisis energi dan hiruk-pikuk transisi energi, masih banyak desa-desa di Indonesia yang belum menikmati listrik. Perusahaan Listrik Negara mencatat masih ada 4.700 desa di tanah air yang belum menikmati listrik. PLN sendiri setidaknya butuh 10 triliun untuk menerangi ribuan desa-desa tersebut. Sistem pembangkit terpusat memungkinkan berbagai daerah terpencil dan kepulauan tidak mendapatkan jaringan distribusi, dikarenakan biaya pemasangan jaringan yang mahal dan tidak sebanding dengan jumlah pelanggan. Sedangkan desa-desa tersebut memiliki potensi sumber energi lokal yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber listrik melimpah. Pemanfaatan energi bersih telah dibuktikan di berbagai penjuru desa, perkotaan, hingga pesisir dan pulau-pulau kecil, dari sekedar coba-coba hingga proyek riset dari kampus dan lembaga swadaya masyarakat. Mari kita lihat bagaimana Jamal dan Toto telah membuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sederhana dapat mendatangkan kemakmuran. Sebagai inspirasi, bagaimana transisi energi selayaknya dijalankan di Indonesia. Kampung Toto Sutanto dihimpit di antara gunung yang masih lestari. Hutan yang lestari menjadi sumber mata air yang melimpah. Pada era 1990-an, warga memanfaatkan air yang melimpah ini dengan membangun piko hidro yang mampu menghasilkan listrik rata-rata sebesar 100 watt. Tahun 90-an, kampung saya tuh pakai kincir tradisional, kincir air. Itu tahun 90-an sampai tahun 2004. Itu warga semua pakai, cuma kapasitasnya cuma 3 kW. Warga pun terkadang harus mematikan sebagian lampu rumahnya saat menyalakan televisi, karena daya listrik yang masih rendah. Berkat kegigihan masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM, membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan daya listrik yang dihasilkan mencapai 18 kW. Tahun 2007 barulah dibangun PLTMH. Alhamdulillah sampai sekarang, itu kapasitasnya sekarang tuh 18 kW. Kalau tahun 2007 itu dulu tuh dipasang sekitar 60 rumah. Nah, satu rumahnya itu 225 watt. PLTMH yang sudah berjalan selama 16 tahun ini dikelola oleh masyarakat secara penuh. Saat ini, anak-anak muda juga dilibatkan dan berperan aktif dalam pengelolaan PLTMH. Toto beserta generasi awal mampu mengelola pengetahuan dan pengalamannya untuk diajarkan kepada generasi muda sebagai penerus mereka. Tugas mereka selain menjaga, memeriksa PLTMH, yang paling penting itu memeriksa air di intake sama di bak penenang. Pas mesin diistirahatkan, nah disitulah kita bisa memelihara, ngecek bearing atau segala macam, baut-baut yang kendor di situ. Pengelolaan PLTMH melibatkan masyarakat.
para pelanggan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, termasuk menyepakati besaran biaya perawatan PLTMH. Dengan kapasitas 2 ampere, masyarakat hanya membayar Rp25.000 per bulannya. Pas operator keliling itu, selain menagih iuran, sekaligus operator juga ngecek-ngecek di rumah-rumah. Terus mungkin misalkan ada keluhan warga tentang PLTMH, langsung ke operator. Termasuk orang-orang yang jompo, fasilitas umum seperti masjid, PAUD, sekolah itu nggak dipungut bayaran. Masyarakat di pegunungan telah sukses memanfaatkan sumber daya air untuk listriknya. Lalu, bagaimana dengan masyarakat pesisir? Dusun terpencil yang berada di tengah kawasan hutan mangrove di pesisir selatan Pulau Jawa ini, sebelum tahun 2018, belum dijangkau oleh listrik karena letak geografisnya. Kadang hati aja butuh penerangan gitu ya. Kalaupun kita sepintar apapun kita hidup ya, jurusannya apa, lulusannya apa, tapi kalau hati kita gelap, kita akan salah membawa hidup. Dusun Bondan lokasinya itu terpencil ya dan belum memiliki badan jalan. Saat itu memang belum memungkinkan untuk masuknya PLN ke sini. Ya upaya-upaya masyarakat sudah melakukan. Ada yang menggunakan genset seperti itu ya. Dan ternyata memang tidak bisa maksimal. Karena genset juga kan terbatas, kecil. Jadi untuk menerangi beberapa rumah juga tidak bisa maksimal dan juga untuk keperluan BBM-nya juga besar. Namun seiring berjalannya waktu ada sebuah program ya dari mereka para pekerja Pertamina itulah yang berawal dari lomba karya ilmiah menemukan sebuah sistem ya yang membutuhkan tempat untuk mengaplikasikan. Nah sehingga dibangunlah pembangkit tersebut di Dusun Bondan yang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan Kampung Tangsi Jaya, pembangunan pembangkit tenaga hybrid ini didukung oleh PT Pertamina melalui program CSR. Masyarakat dilibatkan penuh dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangkit listrik hybrid. Bahkan Pertamina berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Cilacap sebagai pendamping dan kerja-kerja riset lainnya. Pembangunan PLTH ini juga bekerja sama dengan Politeknik Negeri Cilacap. Ya, mereka salah satu yang memiliki karya ini. Ketika misalkan ada trouble yang tidak bisa ditangani, kita masih konsultasi ke sana. Ya, maka Dusun Bondan ini menjadi salah satu laboratoriumnya mereka gitu. Meski dari dana CSR, masyarakat mengelola pembangkit tenaga hybrid secara gotong royong, termasuk biaya perawatan sebesar Rp25.000 setiap bulan untuk pemeliharaan peralatan. Memang kita ada iuran ya, ada iuran per bulan itu 25.000 di sini. Iurannya 20 kalau misalkan Berkat kolaborasi, masyarakat di Dusun Bondan dan Tangsi Jaya, kini mereka telah merasakan pemerataan pembangunan. Bahkan mereka telah mendapatkan manfaat berganda secara sosial dan ekonomi yang diciptakan setelah pembangunan pembangkit listrik. Setelah adanya PLTH ini terus melakukan inovasi-inovasi ya. Di sini juga kita sempat ada yang namanya penyulingan air ya. Walaupun memang saat ini sedang trouble alatnya, ya, terus juga kita bisa berinovasi bagaimana caranya membuat sistem ya untuk peringatan banjir. Jadi ketika akan air besar gitu, itu masyarakat tahu gitu ada alarm berbunyi. Sebagai masyarakat pesisir penghasil beragam produk perikanan, rantai dingin sering menjadi permasalahan utama yang berdampak produk perikanan memiliki daya jual yang rendah dikarenakan ikan-ikan yang tidak segar lagi. Di sini ada dikembangkan adanya koperasi ya, koperasi yang tentunya membutuhkan alat
untuk menampung hasil tambak petani di sini. Kan yang menggunakan freezer, dan untuk menghidupkan alat-alat yang lainnya kita khusus untuk menggunakan sistem yang terpisah. Sedangkan di Tangsi Jaya, koperasi menjadi instrumen penting dalam mengorganisir ekonomi masyarakat. Warga Tangsi Jaya juga mendirikan koperasi bernama Rimba Lestari. Koperasi ini mengelola PLTMH sekaligus memasarkan beragam produk pertanian. Akhirnya koperasi itu dibentuk tahun 2010, punya 2 badan usaha, yang satu pengolahan kopi, terus sama PLTMH. Kalau yang udah menjadi anggota resmi itu 80-an lebih. Kampung Tangsi Jaya ini sih kalau buat ekonomi di masyarakat sebetulnya ini sangat menguntungkan juga. Tinggal kita gimana cara pemeliharaan dan budidaya kopi yang bagus, tinggal itu saja ya. Masyarakat bekerja sama dengan perhutani untuk memanfaatkan lahan mereka dengan sistem agroforestry, di mana tutupan hutan masih terjaga sebagai fungsi kawasan lindung, namun masyarakat dapat menanam kopi di antara tegakannya. Dari kita punya PLTMH juga kita bisa punya pengolahan kopi. Kalau istilahnya moto kita masih tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia itu. Hadirnya PLTMH mendorong kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga hutan. Keberlangsungan PLTMH tergantung bagaimana kondisi hutan yang sangat berpengaruh terhadap debit air untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Paling penting yang harus kita jaga itu air. Air itu kan berasalnya dari hutan. Misalkan hutannya gundul, otomatis kan airnya juga berkurang. Kalau kita yang nggak menjaga, terus siapa lagi? Dari Kampung Bondan dan Tangsi Jaya, kita bisa melihat bagaimana masyarakat mampu membuktikan pemanfaatan energi bersih yang mendatangkan kemakmuran serta pembangunan masyarakat desa. Tidak serta-merta hanya soal ketersediaan listrik saja. Lalu, mengapa praktik baik ini tidak berkembang secara masif di berbagai daerah di Indonesia? Berdasarkan data Kementerian SDM, total potensi PLTMH mencapai 19.000 MW dengan sebaran potensi di 31 provinsi. Tantangan pemanfaatan energi terbarukan di berbagai daerah didominasi oleh anggaran pembangunan pembangkit yang tidak memadai, baik oleh masyarakat secara swadaya maupun anggaran dari pemerintah. Turbin ini jalan lebih kurang 12 tahun dengan bikinan turbin ini yaitu swadaya masyarakat. Jadi kami royongan dibikin turbin ini kira-kira 27 hari lah sampai dia hidup lampunya. Sekarang ini masih pakai 24 rumah lagi untuk satu turbin ini. Proyek pembangunan PLTMH kebanyakan didanai oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Namun untuk melakukan percepatan, perlu terobosan-terobosan pendanaan. Baik dana CSR maupun kerjasama swasta patut diupayakan. Di Papua sendiri, yang memiliki potensi PLTMH yang cukup melimpah, banyak daerah memanfaatkan dana desa untuk pembangunan PLTMH. Seperti masyarakat di Kampung Malaung Karta, Kabupaten Sorong, yang telah berhasil membangun PLTMH. Ini merupakan terobosan pendanaan yang baik. Kami tanpa tebang hutan, kami listrik menyala. Kami tanpa barter dengan perusahaan, kami listrik menyala. Ini apa ini? Energi terbaru yang kami inisiasi. Ini inisiasi masyarakat. Ketika kami bicara tebang hutan, karena ada air, kami bisa bukti ke lapangan. Dan ketika Malaung Karta mengedukasi energi terbaru PLTMH, berapa kampung ikut? Kami tidak bisa bicara yang besar karena itu hal yang sederhana tapi berkelanjutan. Terobosan lain dilakukan oleh IBK di berbagai daerah di seluruh Indonesia. IBK mengajak berbagai pihak, termasuk swasta, untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik dengan skema kerjasama, sehingga kendala pendanaan memungkinkan mendapatkan solusi yang tepat. IBK itu terus terang mencari sahabat-sahabat atau orang-orang atau lembaga-lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang punya hati yang mau memikirkan rakyat kecil. Itu sudah kita jalani 30 tahun. Tetapi setelah 20 tahun berjalan, kita sadar semua bahwa sebetulnya resources itu ada di pemerintah.
bahwa akhirnya IBK bisa bekerja sama dengan pemerintah dengan cara yang baik dan berkontribusi yang terbaik untuk negeri yang tercinta ini. Pasca pembangunan pembangkit, IBK juga mengupayakan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat serta memberdayakan masyarakat. Lembaga riset atau kampus juga mendampingi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi melalui koperasi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Justru bagaimana kita berupaya untuk memberdayakan rakyat kita yang belum berdaya, memberikan akses terhadap energi kepada rakyat kita yang belum memiliki akses, yang berkeadilan, ada demokratisasi energi, memberi ruang dan space untuk rakyat agar mampu menyediakan energinya sendiri, tetapi kita support dengan teknologi, dengan pendanaan, itu aja. Pola pembangunan pembangkit terpusat dengan sistem jaringan kelistrikan yang besar nyatanya tidak selalu tepat dengan kondisi geografis Indonesia. Kampung Tangsi Jaya di Jawa Barat, Dusun Bondan di Jawa Tengah, Desa Durian Rambun di Sumatera, dan masyarakat adat Meragun di Kalimantan Barat, serta Kampung Malomkarta di Papua telah membuktikan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang tepat dapat memberikan dampak berlapis bagi kehidupan masyarakat. Jadi sebetulnya kita konsentrasi saja dengan sistem pembangunan yang berbasis masyarakat. Kita sediakan teknologinya, kita berdayakan mereka, kita sediakan finansialnya, pasti bisa. Di situ nanti demokratisasi energi, memberikan ruang kepada penduduk untuk menyediakan energinya sendiri, itu bisa tercapai. Dengan cara begini, kita memberikan harga diri pada bangsa kita memberikan kemampuan plus kemakmuran kepada masyarakat yang selama ini termarginalkan di daerah terpencil, tertinggal, terluar, bahkan transmigrasi. Praktik baik kolaborasi mampu mematahkan ketidakmungkinan. Pembangkit listrik berbasis komunitas melampaui sekedar energi bersih. Lalu, apakah pemukiman padat perkotaan, bahkan sektor industri, mampu menghadirkan energi bersih? Dalam setiap jejak langkah bumi dan segala isinya, manusia akankah bisa membaca segala isinya? Di Bali, mentari terbenam harapan menyala. Transisi energi tuntut kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai. Lingkungan lestari warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam harapan menyala. Transisi energi tuntut kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai. Lingkungan lestari warisan bagi semua. Di Bali, mentari terbenam harapan menyala. Transisi energi tuntut kita bersama. Terus belajar ilmu terangkai. Lingkungan lestari warisan bagi semua. Dalam setiap jejak langkah